Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini bersama dengan saya Pastor Binsar. Kami semua yang menyiapkan renungan hari ini, kami berdoa agar setiap saudara yang mendengarkan renungan ini kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, diperbaharui, dikenyangkan, dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Gak hanya menerima informasi, tapi juga ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara, ada banyak orang membiarkan dirinya dijajah. Tahu gak arti kata dijajah? Dijajah artinya adalah dikuasai atau diperintah oleh bangsa asing. Itu konsep dari penjajahan suatu negara. Tapi ada banyak orang, ada banyak dari kita membiarkan diri kita dijajah. Dijajah oleh apa? Sama-sama kita satukan hati kita sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menerima kasih-Mu yang sempurna. Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Dan kami percaya oleh kasih karunia-Mu kami diubahkan menjadi baru. Menjadi manusia yang baru. Kami gak lagi sama. Tapi kami hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Judul khotbah saya hari ini adalah dijajah dosa. Tahukah saudara, hari ini kita merenungkan sebuah kebenaran yang paling penting, yang sering diabaikan oleh banyak orang Kristen, bahwa dosa bisa menjajah hidup seseorang. Seseorang bisa hidupnya dikuasai oleh dosa. Dia kehilangan pengendalian dirinya. Karena apa? Karena dia dijajah oleh dosa. Dosa bukan cuma tentang kesalahan moral, tapi dosa adalah kekuatan yang bisa memperbudak kita, Pak, Bu, anak-anak muda. Dosa bisa menguasai dan dosa bisa menghancurkan kita. Makanya dari mimbar yang kudus ini, saya mau katakan jangan pernah main-main sama dosa. Saya tahu saya sangat mengerti bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita sudah diampuni, kita sudah dimaafkan sama Tuhan. Tapi jangan pernah permainkan kasih karunia Tuhan dengan bermain-main sama dosa. Kalau saudara hari ini ada di posisi saudara gak bisa lepas dari dosa. Mungkin kelihatannya saudara menikmati itu. Mungkin saudara ngerasa dosa yang saudara lagi lakukan itu enak. Tapi sebenarnya saudara lagi dijajah sama dosa. Saudara lagi dikuasai sama dosa itu. Dan saudara kehilangan pengendalian diri kita. Mungkin kita berpikir, saya kan orang Kristen, saya udah diselamatkan. Saya tidak mungkin dijajah dosa. Tapi firman Tuhan menegur kita keras. Di Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dijajah dosa artinya apa sih? Artinya seseorang hidup dalam kendali dan pengaruh kuat dari dosa. Seolah-olah dosa menguasai hidupnya. Orang tersebut gak bebas. Orang tersebut sebenarnya lagi terikat, lagi tertindas oleh perilaku yang buruk, kebiasaan maksiat mereka, kecenderungan yang menjauhkan diri mereka dari kebaikan dan dari Tuhan pastinya. Makanya Efesus 4 ayat 18 ayat 19, Paulus menggambarkan dengan tajam kondisi manusia yang hidup diperbudak, dijajah oleh dosa. Sama-sama kita lihat saudara. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa breakdown
Paulus menggambarkan ciri orang yang diperbudak oleh dosa. Yang pertama adalah pikirannya sia-sia. Hidupnya tuh tanpa tujuan ilahi. Pikirannya tuh gimana caranya dia bisa kembali lagi ke dosa itu. Dia bisa ngelakuin dosa itu lagi. Jadi pikirannya tuh dikontrol, didrive oleh kenikmatan dosa itu. Hanya mengikuti keinginan, hawa nafsunya aja. Yang kedua dikatakan pengertiannya gelap. Artinya gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena udah bias gitu pikirannya. Yang ketiga dikatakan terpisah dari Allah. Kita semua tahu dosa memisahkan kita dengan Tuhan. That's why Yesus mencurahkan darahnya supaya kita bisa kembali lagi sama Bapa. Tapi masalahnya ketika kita udah disucikan oleh darah Yesus, kita main-main lagi sama dosa. Makanya dikatakan tidak ada hubungan yang hidup dengan Tuhan. Karena yang menjadi penghalang itu adalah dosa-dosa kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang, jangan permainkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan hati yang degil dan bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa hatinya degil? Karena mereka menolak pertobatan, gak mau diajar atau ditegur. Jadi bodoh dia, kenapa? Terikat sama dosa, terikat sama hawa nafsu. Gak hanya hatinya degil dan bodoh. Maaf ya, dikatakan tumpul perasaannya. Gak peka lagi sama dosa, dosa dianggap biasa aja. Dulu waktu kita kecil, ketika kita buat dosa, ada tuh di hati perasaan bersalah, aduh aku dosa, aku salah. Masalahnya kalau orang udah kecanduan, udah diperbudak, dijajah sama dosa, hatinya tuh jadi tumpul. Roh Kudus udah susah untuk ngingetin kalau dia salah, kalau dia dosa. That's why, bukan sebuah kebetulan saudara menonton renungan hari ini. Supaya saudara sadar, oh mungkin selama ini aku udah dijajah sama dosa. Sebenarnya salah sih, tapi aku cinta sama dia yang udah jadi suami orang. Tapi salah sih, ya aku tahu ini salah, tapi aku cinta dia walaupun aku masih pacaran, aku udah kayak suami istri. Ayo dong. Saya doa firman Tuhan ini menegur kita dan mengingatkan kita untuk kita gak diperbudak lagi sama dosa. Kalau engkau tahu itu salah, jangan dilakuin. Yang terakhir dikatakan, dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan kecemaran. Artinya hidupnya gak dikendalikan lagi oleh dirinya sendiri, tapi hidupnya dikendalikan oleh keinginan dagingnya. Makanya saudara, hari-hari ini jangan biarkan dirimu dijajah oleh dosa itu. Makanya jawaban Tuhan untuk kita gak lagi dijajah sama Tuhan adalah hidup baru di dalam Yesus. Kita tadinya adalah orang-orang kotor, orang-orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia-Nya, dia menyucikan kita. Makanya jangan sampai cuma berhenti di menerima kasih karunia. Tapi punya hidup yang baru dalam Yesus. Makanya di ayat yang ke-20 sampai 24 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Sama-sama tulis di kolom komentar, aku bukan budak dosa. Tulis di kolom komentar, aku gak lagi dijajah sama dosa. Makanya dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kenapa? Kamu telah belajar mengenai Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tahukah saudara, keselamatan gak hanya berbicara tentang dosa kita diampuni, tapi keselamatan, kasih karunia Tuhan yang kita terima, supaya kita bisa menang atas dosa. Makanya Paulus ingatin kita, supaya kita yang sudah belajar mengenai Kristus, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah, supaya kita menanggalkan manusia lama kita. Ini berbicara tentang pertobatan.
Banyak orang alergi tentang pertobatan, tapi sebenarnya pertobatan adalah kabar baik. Kenapa? Karena pertobatan membebaskanmu dari penjajahan atas dosa. Kita gak bisa hidup dalam Kristus, tapi tetap memelihara kehidupan yang lama dan dosa-dosa kita. Makanya yang kedua dikatakan, dibaharui dalam roh dan pikiran. Pembaharuan itu bukan cuma di luar, Pak, Bu. Bukan cuma ketika kita jadi orang Kristen, kita pakai kalung salib dan lain sebagainya. Tapi pembaharuan itu dalam hati, dalam kehidupan kita. Dimulai dari apa? Cara kita pikir, cara kita merasa, cara kita hidup. Yang ketiga, makanya firman Tuhan katakan mengenakan manusia baru. Hiduplah dalam kekudusan dan hiduplah mencerminkan Allah. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Kalau hari ini saudara sadar, saudara sudah dijajah oleh dosa, terikat oleh dosa, menjadi budak dosa, biarkan Tuhan membebaskan engkau. Sadarlah dan berbaliklah. Saya doa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, supaya saudara bisa dikuatkan untuk gak lagi sama, meninggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan yang dari Roh Kudus, yang memampukan saudara untuk hidup baru di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Jangan serahkan tubuh kepada dosa. Kalau dosa udah mulai mengintip, iblis sudah mulai menggoda kita, cepat-cepat pergi, cepat-cepat kabur. Serahkan diri kepada Allah. Artinya apa? Tuhan, hari ini aku menyerahkan hidupku sama Tuhan. Supaya bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Bukan dengan daging aku hidup, tapi dengan rohnya Tuhan. Yang ketiga adalah, kita harus ingat, hidup kita di bawah kasih karunia Tuhan. Artinya walaupun kita lemah, tapi kasih karunia Tuhan cukup memberikan kita kemenangan atas dosa. Hari ini yuk, minta kasih karunia Tuhan untuk menguatkanmu. Roh Kudus menguatkanmu untuk menang atas dosa. Hari ini pertanyaannya adalah, apakah ada dosa yang diam-diam menjajah hidupmu? Yang kedua, apakah kamu sudah sungguh-sungguh untuk menghidupi manusia barumu? Yang ketiga, yang terakhir, apakah kamu sudah meminta pertolongan Roh Kudus untuk engkau bisa meninggalkan dosa itu? Atau justru engkau mendinai, menyangkal Roh Kudus dan tetap menikmati dosa itu? Hari ini yuk putuskan. Putuskan untuk ikut Tuhan. Putuskan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini keputusan kami Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa agar Roh Kudus mengingatkan kami, kalau kami masih dijajah sama dosa, kami masih diperbudak oleh dosa. Mungkin kami gak sadar. Kami doa agar Roh Kudus mengingatkan kami,
dan membaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami hidup di dalam pertobatan. Kami mau meninggalkan manusia lama kami, dan kami mau mengenakan manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Sampai berapa lama lagi engkau mau dijajah oleh dosa itu? Hari ini putuskan, ikut Tuhan, minta kekuatan yang dari Roh Kudus, supaya engkau gak hanya diampuni dari dosa, tapi engkau menang atas dosa dan menghidupi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan amin. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.